Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Bagaskara Putra Dwiki dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 20 200 801 308. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari penyebaran COVID-19 di era pandemi ini. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebaran virus corona yang dimulai pada tahun 2019 yang dimana hampir mengenai seluruh dunia. COVID-19 itu sendiri adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus yang diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk pilek sampai yang lebih parah lagi. Gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang mungkin dialami meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, diare, kehilangan indera rasa. Bagaimana virus corona menyerang organ tubuh kita dan mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Jadi, semua ini dimulai dari ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk ataupun bersin orang yang positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kita lupa mencuci tangan kita. Virus corona ini setelah itu langsung bergerak ke saluran pernapasan menuju paru-paru kita. Di sini virus itu mulai bekerja. Pertama-tama, dia bakal nempel di paru-paru dan organ-organ kita yang kaya akan protein. Protein ini disebut protein ACE2. Virus corona ini kemudian akan mendorong masuk ke sel kita, dan begitu sudah masuk ke tubuh kita, virus corona ini akan mengeluarkan virusnya untuk menipu sistem imun tubuh kita agar dia tidak diserang, sekaligus dia bisa membuat inti sel menjadi produksi cikal bakal virus corona yang penyebaran yang sangat cepat dan memakan banyak korban. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Yang pertama itu ada pembentukan Tim Gerak Cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara, di bandara, pelabuhan, pos lintas barat-darat negara. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik di bandar udara, bandar darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu. Kemudian Kementerian Kesehatan atau Kemses menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai untuk penyakit flu burung. Kemudian juga Kemses mengembangkan pedoman kedisiplinan mengacu pada pedoman sementara World Health Organization atau WHO. Kemses membuka kotak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait dengan COVID-19. Juga pada tanggal 2 Februari 2020, Pemri mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai 5 Februari 2020, pukul 12 malam. Pada 4 Februari 2020, Pemri menghentikan sementara impor hewan hidup dari RRT daratan. Juga pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei. Langkah-langkah sebelumnya ditempuh yaitu antara lain ketersediaan akses logistik di Wuhan, bantuan dana setara 133 juta rupiah kepada WNI yang sebagian besar adalah mahasiswa. BNPB melalui Kemlu dan KBRI Beijing mengirimkan masker N95 untuk WNI di RRT. Kemudian juga penerbitan keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID virus disease 2019 pada 13 Maret 2020 dan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020 pada 20 Maret 2020. Dengan adanya kebijakan yang pemerintah buat dengan menciptakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa yang disebut PSBB, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah
di mana pemerintah menyarankan untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan masker, jarang mencuci tangan, dan tidak menjauhi kerumunan. Dengan begitu, COVID-19 ini dapat menyebar dengan cepat. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi penyebaran COVID-19? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kemudian, jangan lupa mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih, selain dapat membunuh virus juga, tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran kuman itu bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari juga menyentuh mata, hidung, mulut, karena tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, maupun mulut dengan tangan yang kita yang terkontaminasi ini, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan juga masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah berkontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai pencegahan COVID-19 di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay healthy.